Oke, selamat siang Bu Nurul. Gimana kabar hari ini Bu Nurul? Siang Ibu Sri, kabar baik nih hari ini Bu Sri. Bu Sri sendiri Oh, gimana? saya juga baik Bu Nurul. Kemarin malam Bu Nurul dapat chat saya ya. Bu Nurul minta ketemu Iya, sama saya. Kira-kira ah, Bu Nurul ada yang betul. mau diceritain, Bu Nurul mau curhat ya sama saya? Iya Bu Sri, jadi gini Bu, tujuan saya menghubungin Ibu itu untuk meminta waktu Ibu sebentar. Jadi saya punya sedikit unek-unek nih Bu ya, saya sedikit ada problem masalah dengan anak-anak di kelas saya. Seperti itu. Oh, seperti itu tuh tujuan Ibu Nurul, gini ngechat saya. Oke, baiklah Bu Nur kalau begitu. Kira-kira apa sih yang menjadi problem Bu Nurul sama anak-anak? Kemudian tujuannya Bu Nurul itu apa dari permasalahan yang Bu Nurul hadapi hari ini? Mungkin apa yang Bu Nurul mau capai dari diskusi kita hari ini mengenai permasalahan dari siswa? Jadi gini Bu, sebenarnya saya tuh ingin mencari solusi ya dari permasalahan mengajar saya di kelas gitu. Itu masalah saya saat ini Bu, dan saya berharap agar anak-anak, nantinya bisa mengikuti pelajaran saya tuh dengan lebih baik. Oh, begitu. Berarti problem Bu Nurul saat ini adalah bagaimana caranya anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran Bu Nurul. Jadi yang setiap harinya di kelas berarti anak-anak belum bisa mengikuti pembelajaran yang Bu Nurul sampaikan. Mungkin kira-kira sebelumnya pembelajaran Bu Nurul itu seperti apa sih? Jadi begini Bu, pada saat saya mengajar, saya tuh harus menjelaskan materi ya Bu ya. Nah terus anak-anak tuh, tidak bersemangat gitu dalam pembelajaran saya. Jadi saya tuh, eee, bingung ya tidak memiliki inovasi baru untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas saya, seperti itu. Oh, seperti itu Bu Nurul. Oke. Berarti, kegiatan pembelajaran Bu Nurul di kelas itu tidak pernah happy, jadi anak-anak kurang bersemangat, seperti itu ya Bu Nurul. Jadi Bu Nurul tidak memiliki inovasi ya di kelas ya. Nah, kira-kira dari kekurangan Bu Nurul itu, kira-kira pembelajaran apa yang mungkin bisa Bu Nurul terapkan nanti agar anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Bu Nurul? Mmm, saya rasa saya harus mengubah cara mengajar saya ya, agar lebih inovatif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Oh, seperti itu, baik. Jadi yang dulunya, terkesan, ayem, adem anak-anaknya. Nah, sekarang Bu Nurul mau menerapkan sebuah inovasi dalam pembelajaran. Nah, terus, dari inovasi itu apa yang Bu Nurul ingin capai dari pembelajaran nantinya? Jadi, inovasi seperti apa yang akan diterapkan dalam pembelajaran itu? Saat saya melakukan pembelajaran yang inovatif, saya menginginkan anak-anak saya tuh lebih bersemangat dan juga lebih bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oke, jadi bersemangat dan bisa memahami apa yang Bu Nurul, jelaskan. Nah, mungkin ada ide inspiratif yang lebih inovatif biar bisa anak-anak semangat itu seperti apa Bu Nurul? Mmm, Apa ya, pertama saya coba menaruhkan alternatif seperti bermain game yang bisa membuat mereka senang
dalam pembelajaran matematika. Nah, betul. Berarti Bu Nurul sangat inspiratif berarti dalam mau apa namanya ya. Jadi Bu Nurul itu punya ide inspiratif untuk membangkitkan kembali anak-anak untuk berinovasi dalam pembelajaran Bu Nurul. Jadi Bu Nurul mau memberikan sebuah game. Ya. Jadi mungkin dalam pembelajaran game itu apakah ada enggak hambatan yang kira-kira Ibu temui dalam melaksanakan kegiatan games itu? Saya kira untuk Hambatannya saat seperti ini apa? nggak ada ya Bu ya, karena kan mereka sudah memegang HP. Anak-anak sekarang kan semua pada megang HP, jadi game-nya itu kan berbasis Android gitu. Oke, jadi inspirasinya itu Bu Nurul itu berawal dari karena anak-anak pegang HP, jadi Bu Nurul bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif dengan memberikan sebuah game. Berarti seperti itu ya Bu Nurul? Iya, betul, betul. Oke, bagus sekali itu Bu Nurul idenya. Jadi saya setuju sih dengan pendapat Bu Nurul yang seperti itu. Nah, kira-kira kapan ini akan Bu Nurul melaksanakan kegiatan inovatif pembelajaran yang seperti itu? Mengingat waktu ulangan tengah semester telah dekat dan banyaknya libur hari raya, saya ingin menerapkan dalam minggu-minggu ini, Bu. Jadi saya akan juga memberikan kegiatan di rumah untuk mereka agar mereka juga mengingat gitu pembelajaran yang telah saya berikan sebelumnya. Jadi liburan mereka nggak terbuang sia-sia. Oke, wih bagus sekali tuh idenya Bu Nurul. Iya bener Bu Nurul ya. Jadi anak-anak kita kan cuma belajar sampai hari ini kalau nggak salah. Jadi kita paling tidak hari Minggu udah ada hari rayanya. Jadi bisa itu diterapkan kembali mungkin di rumah mungkin Bu Nurul ya. Jadi pas liburan itu anak-anak bisa. Jadi idenya Bu Nurul bagus sekali dan inspiratif karena anak-anak sampai sini kita melakukan PTS lagi ya Bu Nurul. Nah mungkin kira-kira siapa sih yang Bu Nurul mau ajak untuk ikut terlibat dalam inovasinya Bu Nurul saat ini? Saya akan mencoba mengajak wali kelas siswa, kemudian membantu untuk mengirimkan link ke grup kelas mereka. Jadi wali kelas juga bisa memantau siapa siswa yang merespon dan siapa yang tidak. Itu Bu. Oke, bagus sekali tuh Bu Nurul idenya Bu Nurul. Jadi, terus bagaimana cara Bu Nurul memastikan bahwa cara Bu Nurul itu berhasil dari solusi yang sudah Ibu Nurul terapkan nanti. Jadi, apa yang memastikan bahwa cara Bu Nurul memberikan sebuah game kepada anak-anak itu mereka terima, jadi mereka menerima game Bu Nurul. Jadi bagaimana caranya itu untuk memastikan hal itu Bu Nurul? Jadi gini, saya kan melihat anak-anak itu suka sekali main game online gitu loh Bu. Jadi kalau game online itu kan tidak ada unsur edukasinya. Tapi kalau game matematika kan masih ada unsur edukasinya. Jadi mereka bermain tetap terpenuhi, tapi pembelajaran juga mereka dapatkan dari gamenya itu. Terus senang lihat mereka semangat kalau udah bermain, anak-anak pasti sangat semangat. Dan saya juga bisa memantau mereka gitu dari laptop saya, karena link itu kan saya yang membuat, jadi saya bisa mantau si A sampai mana nilai pencapaiannya, si B sampai mana. Oke, baik. Berarti Bu Nur bisa memantau dari segi hal-halnya banyak berarti ya, banyak. Jadi lihat dari semangatnya mereka mengerjakan soal yang Ibu Nurul berikan. Oke lah Bu Nurul, baik. Jadi semoga apa yang menjadi ide inspiratif Bu Nurul dalam membuat sebuah inovasi pembelajaran, jadi bisa diterima oleh anak-anak dan anak-anak pun bisa bersemangat lagi untuk belajar dan menerima pembelajaran matematika. Jadi matematika itu tidak lagi hal yang buruk buat mereka Bu Nurul. Jadi dengan Bu Nurul membuat inovasi game, jadi mereka akan lebih bersemangat dan senang untuk mengikuti pembelajaran Bu Nurul. Ya Bu Nurul, Oke baik. Ibu, baik. Terima kasih bincang-bincangnya Mas siang ini Ibu. Oke, semangat Bu Nurul. Siap Ibu.
Selamat siang Ibu Septi. Oke, Senang berjumpa siang Bu kembali. Nurul. Apa kabar hari Iya, ini? hari ini lumayan melelahkan sih, hari Jumat tapi melelahkan. Jadi ya kita jalani. Oke, jadi Ibu Di sempat jadi apa namanya Bu Nurul tadi habis dari sekolah ya Bu Nurul ya. ya Pasti melelahkan di jalan Bu Nurul ya. tugas kita Ibu, jalani dengan Oke, ikhlas. jadi saya minta bantuan, jadi minta waktu sebentar Bu Nurul, apa boleh Bu Nurul? Tentu Ibu, apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini dengan saya? Begini loh Bu Nurul, jadi tujuan saya itu mau berbincang sama Bu Nurul itu, jadi supaya saya tidak kepikiran terus loh Bu Nurul. Dari kemarin saya kepikiran mau bercerita, curhat sama Bu Nurul mengenai masalah saya di sekolah loh Bu Nurul. Terus perasaan Ibu hari ini gimana nih? Kok kayaknya suntuk gitu? Iya, jadi hari ini perasaan saya kesel Bu Nurul. Jadi saya merasa ada hal yang mengecewakan buat saya. Memangnya Bu Septi sedang mengalami apa? Situasi seperti apa yang membuat Bu Septi kesel sampai Jadi demikian begini Bu kicauannya? Nurul, sekarang kan mau suasana hari raya nih Bu Nurul, lagi 2 minggu kita libur. Nah habis itu, kita habis libur ini mau mengadakan kegiatan P5 Bu Nurul. Nah Mhm. tiba-tiba tadi ada pengumuman di sekolah bahwa, eee, ada kebijakan baru mengenai aturan P5 Bu Nurul, seperti itu. Maksud Ibu kebijakan baru seperti apa ya, Bu? Jadi begini, awalnya kita kan sudah rapat Bu Nurul, jadi kita sudah klop itu seperti apa nanti teknisnya kita melaksanakan P5. Nah, tadi ada pengumuman baru lagi Bu Nurul bahwa kegiatan P5 itu yang awalnya biayanya itu ada ditanggung dari sekolah. Nah, sekarang ini sekolah itu tiba-tiba tidak mau menganggarkan. Awalnya kita kan didanai dari dana BOS Bu Nurul. Hmm. Nah, hari ini tiba-tiba barusan tadi siang itu saya dengar bahwa karena dana BOS belum keluar, jadi kita disuruh mengeluarkan biaya sendiri-sendiri Bu Nurul untuk ujian apa untuk kegiatan P5-nya nanti Bu Nurul. Lalu bagaimana situasi di sekolah setelah kejadian kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pihak sekolah? Ya gitu Bu Nur, jadi saya bingung, jadi merasa kelabakan. Jadi kita kan sekolahnya tadi sampai 12:30, habis itu jadwalnya diumumin jadi jam 11 dari panitianya. Nah, kita merasa kebingungan, sangat-sangat bingung sekali Bu Nurul. Kita itu berpikir bagaimana kita mencari biaya dengan biaya yang anggap dah kita mau melaksanakan proyek P5. Jadi proyek P5 itu memerlukan biaya kan Bu Nurul. Jadi Iya, kita memang punya gini Bu Nurul. Jadi saya mencari alternatif lain dalam kegiatan P5 itu nanti akan saya diskusikan kembali dengan anak-anak saya Bu Nurul. Apa yang menjadi pilihan alternatif Ibu dalam mencari dana? Mungkin saya berdiskusi dulu dah sama anak-anak di kelas. Jadi mereka punya setiap minggunya itu ada uang kas yang dia bayarkan 2.000. Mungkin itu bisa menjadikan salah satu alternatif yang bisa akan saya lakukan Bu Nurul. Kira-kira ada ide lain nggak Bu selain itu? Eh, jadi mungkin idenya itu selain saya menawarkan untuk memakai uang kasnya mereka, jadi meminta modal dulu dah dari komite. Jadi ada kita karena yayasan ada uang komite, ada uang yayasan. Jadi mungkin kita pinjam dulu di sana. Jadi mereka akan menggunakan uang kasnya juga. Kemudian apabila eh, kekurangan, mungkin kita akan iuran lagi dah Bu Nurul. Kira-kira kapan Ibu akan berdiskusi dengan siswa Ibu? Mengingat waktunya sudah dekat sih Bu Nurul, mungkin saya akan berdiskusi karena kita liburnya ini 2 minggu Bu Nurul. Nanti kita akan chat dulu atau kita akan berdiskusi lewat chat grup. Jadi karena kegiatan 2 minggu kita jeda, langsung habis itu libur Kuningan kita langsung melaksanakan P5 Bu Nurul.
Jadi saya mungkin akan memanfaatkan, media kayak WhatsApp, jadi ada di grup Mhm. WhatsApp, kemudian selain itu jadi mencari kesepakatan mereka itu nantinya seperti apa gitu. Nah, kira-kira, siapa yang bisa Ibu libatkan untuk mendukung solusi Ibu itu? Yang jelas pertama pasti, ada para guru ya, para guru, kemudian ada waka-waka kesiswaan, waka kurikulum sebagai penanggung jawab dalam kegiatan P5 yang akan dilaksanakan nanti, Bu Nurul. Apa yang memastikan keberhasilan dari solusi yang akan diterima oleh siswa nanti, Bu? Nah, jadi dari berbagai solusi yang sudah saya sampaikan tadi, jadi anak-anak itu sangat bersemangat dan saya lihat itu antusiasnya sangat tinggi, Bu Nurul. Jadi ada bilang dari grup itu orang tuanya mau katanya menyumbang jika ada yang kurang. Jadi ada beberapa siswa yang menyumbangkan bahan-bahan kalau memang kita kekurangan bahan karena kita nanti juga sekalian mau ada bulan bahasanya juga, Bu Nurul. Jadi kita sama-sama jadi orang tua itu sangat berperan juga di sini Bu Nurul. Jadi dia membantu untuk Mhm. mensupport kita anak-anak di sini untuk kegiatan P5 agar anak-anak bisa bersemangat gitu Bu Nurul. Jadi semangat P5-nya sangat tinggi Bu Nurul. Ya, bagus sekali Ibu Septi. Saya rasa ide Ibu itu emang cemerlang sekali dan pasti dapat diterima oleh anak-anak dan juga disupport oleh orang tuanya. Semangat berproyek Ibu Septi. Baik Semangat Bu ya. Nurul. Ya, terima Semoga kasih Bu Nurul. acara pameran P5-nya Oke. berjalan dengan meriah. Oke, terima kasih. Siang Ibu, sampai jumpa lagi. Oke, siang.